Jadi banyak di luar sana yang namanya jerawat. Padahal udah pakai skincare yang canggih, yang mahal, jerawatnya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Sebenarnya bukan masalah Si coklatnya, coklatnya. tapi kalau kita makan coklat itu artinya kita makan sesuatu yang tinggi gulanya. Cuma pakai skincare Ya, gitu ya. Makanya emang nggak ya. kelar-kelar tuh. Nggak akan kelar karena Iya. dari dalamnya dia nggak koreksi. Ini. Nah ini paling banyak GHKCU itu bisa kita combine misalnya pakai KPV atau BPC. Jerawat itu bukan sekedar masalah kosmetik Oke. ya, tapi kulit ini jadi cermin bahwa kesehatan di tubuh kita ini akan keluar, akan terlihat pada kulit kita. Apa kabar? Kembali lagi di podcast Dr. House Longevity Protocol. Oke, kali ini kita mau cerita nih, ada Dr. Heni. Halo Dr. Heni. Halo, ketemu Jadi lagi. kita mau cerita nih yang ini nih dok, lagi anak-anak Gen Z juga Iya. Gen Z banyak banget nih. Jadi banyak di luar sana ya kan, yang namanya jerawat nih. Padahal udah yang pakai skincare-nya yang udah yang canggih lah, udah mahal Yang banget. murah, Terus mahal ya. udah bolak-balik lah. Artinya nggak kelar-kelar tuh jerawatnya, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kemudian juga ternyata berhubungan dengan gaya hidup ternyata ya jerawat itu ya. Iya. Katanya ada gimana pola makannya, terus berhubungan dengan tidurnya sama ke berat badan gitu ya. Ya, ada kaitannya. Ternyata ada kaitannya tuh ya. Ada kaitannya. Ya. Jadi sebelum nanti kita mau cerita tentang sejauh mana nih penyebab jerawat itu. Jadi bukan problemnya bukan di kulit ternyata ya, bukan di kulit aja ya. Ternyata jerawat ini juga merupakan cerminan kesehatan si tubuh kita ya. Betul. Jadi makanya hari ini kita coba membahas dibilang ilmu terbaru yang sedang berkembang. Jadi bagaimana hubungannya dengan makanan, kemudian gimana dengan hubungannya sama pencernaan ya, khususnya di usus gitu ya. Terus gimana hubungannya dengan BAB-nya, kemudian hormonnya pastinya juga, sama ke obesitas. Ya. Terus pengaruh lagi nanti terjadi adanya inflamasi yang udah kronis, hingga hubungannya nanti nih yang lagi hype juga tentang peptide. Gimana nih bisa ngebantu nggak untuk kasus-kasus jerawat ya? Betul. Oke, jadi untuk lebih jauh nanti nih dok, kita cerita tentang penanganan masalah jerawat ini. Pengen tahu dulu sebenarnya jerawat itu apaan? Oke. Silakan dok. Sebenarnya gini ya, jadi jerawat itu tuh betul yang Dokter Mufi tadi bilang ya, bukan sekedar oke ini problemnya cuma di permukaannya Di aja, kulitnya di doang ya. kulitnya aja. Betul juga ternyata kulit itu adalah cerminan kondisi tubuh kita sebenarnya ya. Jadi ternyata jerawat itu merupakan penyakit inflamasi kronik dok. Ya, dari kelenjar kita namanya pilosebasea. Jadi kelenjar keringat ya, kelenjar dari kulit kita kan ada kelenjar pilosebasea gitu. Jadi memang kulit kita ada kelenjar itu menghasilkan minyak atau sebum ya. Tujuannya ya satu buat kulitnya moist gitu kan. Tapi kadang-kadang dia itu bisa tersumbat. Misalnya ada kulit kita kan harus ada saatnya dia ngalamin kulitnya akan berhenti ya, kemudian kulit matinya akan rontok gitu. Nah ini proses rontoknya ini tidak terjadi. Akhirnya jadi kulitnya itu tersumbat. Nah belum lagi misalnya dia kena paparan debu atau digaruk-garuk, akhirnya ada bakteri. Misalnya kutik kita dulu sebutnya acne pionibacterium acne. Apalagi tuh ya. Nah itu jadi nimbulin abses kan gitu. Bernanah dia ya. Ya jadi berjerawat. Kalau orang bilangnya jerawat batu kali itu. Batu jadi gede-gede gitu kan. Nah itu yang salah satunya menyebabkan orang jerawatan. Tapi ini juga ada pemicunya sebetulnya gitu dok. Oke. Tuh ternyata kayak gitu ya jerawatnya. Jadi bukan hanya orang taunya jerawat
ternyata jadi cerminan buat tubuh Kesehatan kita, tubuh kesehatan kita kita, ya. Oke, jadi kalau ternyata tadi kan makanya dibilang, jadi ternyata jerawat itu dimulai bisa dari makanan. Bisa Itu banget. gimana? Gimana Nah, ceritanya itu kalau jadi bisa dari misalnya makanan? ada pasien yang kadang-kadang bilang, "Dok, saya makan coklat," gitu ya, Coklat, oke. terus jadi jerawat gitu. Sebenarnya bukan masalah Si coklatnya, coklatnya. tapi kalau kita makan coklat itu artinya kita makan sesuatu yang tinggi gulanya. Oh, Ya oke. kan, tinggi gula, atau kita makan atau minum sesuatu yang manis. Kita makan tepung-tepungan yang tepung putih gitu ya. Iya. Nah, itu kan, atau makanan processed food, makanan instan. Itu juga ya pengaruh ya? Itu malah memicu inflamasi yang terjadi pada tubuh kita gitu. Karena dia apa? Meningkatkan insulin. Oke, ya ke sana ya larinya ya. Jadi larinya ke sana gitu. Dari insulin tadi terjadilah peningkatan yang kita sebut IGF-1. IGF-1. Ya, IGF-1 ini nanti jadi urutannya panjang nih, aktivasi yang namanya mTOR Wah, apalagi gitu. tuh ya. Nah, akibatnya apa? Ya sebum tadi minyaknya meningkat gitu, Dok. Jerawatnya otomatis juga jadi nambah. Tambah banyak. Kalau susu ada hubungannya nggak? Susu dairy itu? Iya. Jadi susu, whey protein, kemudian pokoknya dairy ya, Dok. Kalau kita sensitif, pencernaan kita sensitif, artinya ini makanan ini akan menimbulkan inflamasi dong. Peradangan, inflamasi, betul. Ujung-ujungnya apa? Ya kita bilangnya leaky gut. Leaky gut, oke. Bocor ya? Bocor, jaringan ususnya jadi nggak rapet lagi kan. Atau terjadi yang namanya dysbiosis. Oke. Usus kita kan nggak pure benar-benar steril 100% ya, Dok. Pasti ada mikrobiom baiknya, ada mikrobiom jahatnya. Nah, ini imbalance. Mikrobiom jahatnya lebih banyak. Akhirnya gitu. mikrobiom ini kan menghasilkan toksin kan. Nah, munculnya nanti larinya yaitu di jerawat tadi. Tadi kayak dokter tadi ngomong ada IGF-1 itu. Sebenarnya IGF-1 ini apa? Karena kalau dia terganggu nih IGF-1 yang meningkat juga ternyata jadi jerawat kan? Jadi jerawat juga karena insulinnya juga pasti akan naik, Dok. IGF-1 itu apa, Dok? Ini ya. Suatu apa tuh dia? Dia itu sebetulnya kayak hormon juga sih. Oke. Ya, tubuh kita pasti ada hormon growth hormone. Growth hormone ya IGF-1. IGF-1 ya. Kalau dia tinggi artinya ada marker insulin kita juga akan kemungkinan naik. Meningkat ya. Gitu, Dok. Oke. Tadi balik lagi tuh, Dok. Jadi gimana caranya? Artinya usus ini ternyata bisa bikin wajah jadi berjerawat. Itu gimana tuh? Biar lebih jelas aja. Kadang orang masih bingung kok ternyata apa hubungannya nih yang dari perut terus ternyata bisa jadi jerawat ya. Jadi sebetulnya gini, kita punya satu sistem, istilahnya dibilang skin and gut axis. Oke. Jadi dari usus dan kulit ini saling ada komunikasinya. Ya, misalnya kita terjadi dysbiosis tadi. Ya, mikrobiomnya nggak balance nih, banyak mikrobiom jahatnya. Akibatnya apa? Permeabilitas usus kita kan meningkat. Ya, bocor istilahnya kan. Tight junctionnya nggak rapet, akhirnya toksin dari bakteri yang jahat tadi masuklah ke dalam aliran darah kita. Muncul tuh namanya sitokin inflamasi ya, seperti interleukin 6, TNF alpha ya. Nah, ini yang bisa memperberat jerawat gitu. Ya, jadi kita penting punya mikrobiom yang baik karena dia apa? Dia menghasilkan yang namanya short chain fatty acid. Nah, ini bisa berfungsi sebagai menekan atau menurunkan inflamasi. Peradangannya. Betul, Dok. Oke, jadi kalau mikrobanya rusak, inflamasinya makin naik. Iya, betul. Oke. Wah, jadi kesana hubungannya ya. Ternyata jerawat itu masih jadi nggak semua ususnya kulit. Cuma karena orang taunya cuma pakai skincare gitu ya. Makanya nggak kelar-kelar tuh. Nggak akan kelar karena dari dalamnya dia nggak koreksi. Nggak dibenerin ya. Kalau memang kulitnya udah ya kita dulu adalah dokter yang menggunakan satu derivat vitamin A ya, kan kulitnya jadi kering gitu kan, supaya minyaknya nggak diproduksi, nggak ada sebumnya, nggak muncul jerawat. Tapi
begitu obatnya di-stop Se dia akan muncul muncul lagi lagi jadinya. karena pencernaannya tadi Penyebabnya nggak dicari bener nggak ya? dibenerin ya. Oke, jadi tadi udah tuh mulai dari makanannya, hubungannya terus nanti ke pencernaan, bisa menyebabkan jerawat. Nah sekarang ada lagi nih, ternyata katanya dari buang air besar juga Oh iya, mempengaruhi tuh gimana tuh juga pengaruh ceritanya tuh? banget. Itu gimana tuh Jadi, ceritanya? gini, kalau kita kan idealnya kita dalam sehari bisa 1 sampai 3 kali lah ya, ada Untuk orang BAB ya? BAB kan. Oke. Nah, kalau kita dalam seminggu buang airnya cuma ya 2 hari, 3 hari sekali, Nggak teratur tiap artinya hari ya? ya nggak teratur, artinya apa, paparan, usus kita terhadap kotoran tadi yang mungkin ada toksinnya akan makin lama kan. Oke, Belum lagi jadi nanti langsung ada di usus besar kita kan kita reabsorpsi lagi ya beberapa cairan. Nah itu akan masuk lagi tuh ke dalam aliran darah kita. Jadi ujung-ujungnya kena inflamasi lagi jadinya? inflamasi lagi. Jadi kalau Oke. kita konstipasi kenapa? Coba kita perhatiin, mungkin kita kurang makan mengandung sayur atau Seratnya ya? serat sayuran, buah, atau minumnya kurang, Iya. atau kurang bergerak, banyak duduk, jarang berolahraga. Ya itu mempengaruhi juga di situ. Jadi tuh dia tuh, ternyata BAB yang nggak teratur aja bisa menyebabkan jadi jerawat ya? Iya. Waduh. Nah sekarang tadi udah tuh dari makanan, kemudian ke usus sampai ke BAB. Ternyata katanya juga kalau yang suka begadang nih, gampang juga tuh jerawatan. Artinya Iya. apalagi kalau udah jerawatan susah tuh sembuhnya kalau ternyata hubungannya sama begadang karena kurang tidur ya. Itu gimana tuh ininya, Ya, mekanismenya jadi tuh? kurang tidur itu atau sering begadang artinya kita memicu kortisol kita Oke, jadi hormon naik, stres ya? hormon stres naik ya. Artinya apa? Begitu kortisol naik, inflamasinya naik, insulinnya juga mulai terganggu. Kita sebutnya insulin resistance. Resisten. Akibatnya apa ya? Sebumnya naik Naik lagi juga jadinya. gitu. Jadi jerawat makin banyak. Begitu kortisolnya naik, melatonin itu kan bukan sekedar hormon tidur ya, tapi juga antioksidan di dalam tubuh kita, antiinflamasi juga. Nah, melatoninnya otomatis nggak akan keluar dengan optimal pada saat kita begadang gitu ya. Bagaimana mau bersih kalau kita nggak bisa dapat antioksidan yang cukup dari tubuh kita gitu. Jadi emang kelihatan ya kalau orang yang begadang ya kulitnya mungkin lebih berminyak, Ya, mungkin segala lebih macam kan? berminyak, kusam ya. Jadi ya. Baik lagi tuh aging lagi nanti ya. Aging lagi. Oke. Iya. Wah, jadi banyak banget nih ternyata hubungannya jerawat sama tadi semua ya. Sekarang gini lagi, kalau misalnya tadi kita dari awal sempat ngomong tuh yang masalah dengan berat badan. Tuh gimana tuh hubungannya lagi dengan orang yang obes misalnya, taunya lebih gampang nanti dia berjerawat. Gimana tuh? Ya, jadi kalau orang obes kan artinya dia mempunyai presentasi body fat yang cukup tinggi ya dok ya. Artinya jaringan lemaknya ini bukan sekedar nyimpan energi juga, tapi dia juga berfungsi sebagai organ endokrin lemak itu ya. Dia menghasilkan leptin, kemudian ada lagi yang kita sebut namanya TNF alfa. Ya, terus interleukin 6, CRP. Ini adalah faktor-faktor inflamasi ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Inflamasi kronik. Nah, kronik artinya lama nih kita mengalami inflamasi yang berkepanjangan. Karena obes tadi ya? Karena obes tadi ya. Ujung-ujungnya balik lagi. IGF-nya naik, insulinnya naik, jerawatnya makin berat. Tambah lebih berat. Makin berat. Jadi benar-benar kalau ngobatin jerawat harus secara holistik tuh ya? Harus holistik tuh. Oke. Sekarang masuk tuh. Udah dari terakhir tadi ke obes. Sekarang hubungannya dengan hormon. Nah, saya lagi kan juga banyak nih kasus-kasus di obgyn ya. Apalagi pada kasus-kasus yang infertility yang masuk di PCOS ya. Itu ternyata salah satunya juga khas tuh pada pasiennya berjerawat. Betul. Nah, sebenarnya gimana tuh hubungannya dengan hormonal lah gitu ya sama jerawat. Nah, gimana tuh dok? Jadi kalau perempuan gemuk, ya dokter udah bilang ini PCOS ya, artinya dia punya hiperandrogen. Ya jadi testonya juga tinggi, otomatis ya jerawatnya jadi bermunculan karena hormon testonya yang tinggi tadi ya.
Terus kadang-kadang dia rambutnya rontok, Rontok. kaitnya nggak teratur gitu ya. Hmm. Nah, kalau pada cowok biasanya ada hormon yang kita sebut dihidrotestosteron, Dihidrotestosteron. DHT-nya agak tinggi ya. Tinggi. Jadi, nah ini kadang-kadang pada cowok ya selain dari jerawat, ya rambutnya juga mulai nipis dok. Nipis jadinya. Jadi gampang rontok ya. Terus juga jerawatnya juga gede-gede biasanya dok. Kalau pada kasus hormonal ini. Jadi sebenarnya jerawat bukan di cewek aja ya, yang cowok juga ya. ada. Cowok juga aja ya. Ya biasanya kalau udah kayak gini tuh daerah dagu ya, terus rahang, leher tuh banyak. Nah, terus ada lagi kalau kita liatin deh, lehernya di sini nih dok, Oh ya. hitam-hitam, Lebih hitam ya, lebih hitam. lebih gelap dia. Nah, coba deh, better cek Insulin ya. insulinnya atau HbA1c-nya cek. HbA1c ya. Iya. Jadi Jadi itu warning ya, itu udah salah satu warning. tanda ya. Ya, jadi kadang-kadang kan orang ini dipiling atau dikasih scrub nggak akan hilang dok. Biar agak Iya. lebih cerah ya. Iya, tapi nggak akan karena problemnya adalah Di hormonnya. issue, ya. Itu dia Gitu. tuh. Oke, keren. Terus sekarang kalau kita tadi udah semua nih, ujung-ujungnya kan karena ada infeksi atau inflamasi ya. Sekarang gimana nih kalau misalnya jerawat ini bukan kalau mengatasinya kalau emang udah terinfeksi apa segala macam itu gimana? Jadi misalnya gini, kalau dia udah terinfeksi terus banyak nanah ya mau nggak mau kita udah harus pakai ya antibiotik lah ya. Terus tapi ini juga harus kita perbaiki bagaimana dia makannya. Kalau dia kegemukan ya harus kita bantu untuk dia nurunin fat loss-nya gitu ya. Stresnya harus diatasi, tidurnya juga harus dibenerin gitu. Nah, ini yang dasar-dasar ini juga harus dikoreksi. Jadi nggak sekedar ya udah kasih antibiotik, kasih di laser atau di apapun treatmentnya. Jangan cuma sampai di situ. Nantinya internalnya dia harus benerin. Gitu, Dok. Oke. Nah, sekarang untuk yang katanya sekarang ada pendekatan terapinya secara modern ya. Artinya untuk orang yang berjerawat cukup nggak dengan skincare aja? Atau memang ada ya tadi tuh untuk pendekatan modernnya sekarang seperti apa dok yang terbarunya gitu ya untuk kasus jerawat seperti ini ya? Ya. Jadi kita nanganin kasus ini jangan cuma sekedar ya udah kasih krim aja permukaannya gitu, doang permukaannya, tapi semua lifestyle-nya harus dibenerin dulu. Ya, memang mungkin ya adalah pakai krim membaik, tapi kita perhatiin begitu stop krimnya, apakah dia muncul lagi apa enggak? Ya, jadi ya kita harus benerin nih longevity-nya, kemudian lifestyle-nya kita benerin. Nah, apa aja ya nutrisinya, makanannya udah nggak boleh makan yang processed food, tinggi gula gitu ya. Dia udah harus makan makanan yang bersih lah istilahnya. Ya proteinnya cukup, karbo kompleks ya. Tidurnya juga harus ya jangan begadang lagi gitu supaya kortisol kita jangan naik terus gitu. Terus apa? Olahraga. Karena dengan kita berolahraga kita tadi tuh lemaknya juga. Lemak tadi kan akan terbakar ya. Fat loss-nya bisa membaik gitu kan. Nah, usus kita juga harus kita usahakan makan sayuran, buah-buahan supaya BAB-nya lancar. Lancar ya. Ya. Nah, nanti kalau memang hormonal issue ya itu juga harus kita koreksi. Cek lab dulu misalnya ya, ini hormon apa yang mesti kita koreksi di sini. Gitu. Nah, yang paling penting lifestyle-nya dulu diperbaiki betul. Lifestyle-nya dulu mulai tadi dari nutrisinya, kemudian olahraganya, kemudian juga tidur ya harus cukup Tidur harus cukup. Baru habis itu perlu pemberian hormonalnya Kak. Iya. Tapi artinya skincare-nya itu nggak ada masalah ya kalau dikasih juga ya. Boleh dipakai. Oke. Nah, sekarang yang lagi hype nih dok, kan ada peptide nih. Ada nggak peptide yang bisa ngebantu atau memang cukup dengan peptide aja misalnya ada orang jerawat nih? Nah, itu sebenarnya gimana hubungannya peptide dengan jerawat nih untuk terapinya? Oke, memang peptide ini kan wah di mana-mana gitu ya. lagi hype banget ya. Jadi
Memang peptide saat ini belum satu, terapi standar jerawat Oke. ya, tapi, efek peptide ini sudah banyak dibuktikan melalui beberapa penelitian, ternyata bisa menekan inflamasi. Ya, kemudian penyembuhan jaringan, regenerasi kulitnya lebih baik. Jadi kan kalau jerawatnya gede-gede kan ada scar-nya tuh. Tuh, oh bisa Nah, kan bolong-bolong tuh iya, bekasnya tuh. jadi bekasnya ini kan lama-lama kan ya nggak nyaman ya buat Iya. orang-orang, ya ini bisa diperbaiki dengan peptide tadi gitu. Ya, jadi, memang harus, nggak bisa hanya saya cuma mau peptide, tapi saya nggak mau perbaiki lifestyle-nya, tidurnya tetap begadang, ya peptide-nya juga Tetap nggak akan harus bekerja. tetap harus lifestyle-nya Tetap dulu harus gitu juga ya. itu, ya. Oke. Sekarang, apa nih peptide-nya yang cocok artinya buat kondisi seperti ini? Kan peptide ini banyak banget nih, Betul ya betul. kan? Jadi, apa kira-kira Dok yang peptide-nya artinya bisa ngebantu atau bisa jadi bersinergi lah ya dengan, obat-obatan yang lain tadi, apalagi dengan dibantu dengan hormonal misalnya gitu ya. Betul Apa betul. tuh Dok? Nah, ini paling banyak GHKCU. Banyak orang nanya, Itu "Dok," katanya peptide iya buat awet muda peptide tuh. buat anti-aging ya. Anti-aging. Ini GHKCU, Dok, GHKCU, di mana-mana GHKCU gitu ya. Memang betul, jadi, dia bisa memperbaiki jaringan kulit dan mensintesis kolagen. Ya, jadi artinya dia membantu penyembuhan luka, mengurangi bekas jerawatnya, Scar-nya tadi scar-nya, ya. Selain dia punya efek antioksidan dan, menekan inflamasi, gitu. Tapi kalau cuma GHKCU lagi, rasanya juga kurang mempan kalau inflamasinya nggak kita tekan. Tekan ya. Ya, itu bisa kita combine misalnya pakai KPV atau BPC. Ya, kalau gitu. KPV dia ada efek, antiinflamasinya melalui penekanan jalur inflamasi, gitu. Jadi, kalau BPC dia lebih ke, satu memperbaiki aliran darah di area yang inflamasi tadi. Juga sifatnya dia bisa membantu, penyembuhan daerah usus kita. Ya, usus kita kan kayak tadi kan Iya udah tadi kan sempet salah satunya iya, penyebabnya karena dari dari pencernaan juga. pencernaan. Nah, ini bisa dibantu dengan BPC tadi. Nah, ketiga Oke. peptide ini, cukup bagus untuk kasus-kasus jerawat. Jadi tadi ada GHKCU, KPV, KPV sama atau BPC. BPC ya, Ya. 157 Ya, ya. Wah, keren. Kalau digabung lagi misalnya, dengan yang golongan semaglutide, apalagi kan tadi kan ternyata obesitas juga kan, Iya, betul, Dok. ini juga kan bisa Betul, mempengaruhi. betul. Itu bisa juga kali Dok ya? Bisa juga Bisa kita ya? combine dengan kombinasi semaglutide ya, GLP-1 buat bantu nurunin insulinnya. Iya. Ya kan, begitu insulinnya turun, jerawatnya juga otomatis bisa membaik, ya kan. Ya kan sekarang ini kan orang gampang banget nih dapetin peptide nih. Kayaknya di marketplace juga banyak Marketplace yang jual sudah kan. bertebaran Iya kan? semua peptide. Ya. Saran dokter gimana? Sebaiknya gimana tuh kalau yang kayak gitu? Sebenarnya gini, kita musti teliti dulu ya. Maksudnya sebelum beli, jangan kita dapat barangnya taunya zonk. Nah, taunya cuma cairan NaCl lagi gitu kan. Nah, ini kita harus teliti bahwa mana sih bukti analisisnya gitu loh, Dok. Ya kan, setiap peptide ini kan harus ada hasil penelitian lab-nya. Berapa persen purity-nya gitu kan. Kemudian apakah ini benar isinya 100% isinya betul GHKCU apa enggak. Nah, kalau kita beli di marketplace, kita nanyanya gimana tuh? Jangan-jangan penjualnya juga nggak bisa provide data tadi gitu. Ya, Jadi, belum lagi kan biar gimana pun juga untuk pemakaiannya tetap harus dimonitor oleh ya dokter harus kan. dimonitoring. Belum lagi dosisnya lagi kan. Betul. Belum lagi juga kadang ada cycle khususnya kali kan juga pemakaiannya kan. Jadi nggak terus-terusan kita pakai itu terus gitu kan. Tapi ternyata udah stuck, nggak bisa berubah lagi, kita masih pakai aja. Percuma juga kan, artinya itu barangnya juga nggak murah kan, Dok, kita beli di marketplace. Apalagi katanya kan juga terlalu obat ini kan terlalu individual kan, belum tentu sama nih satu kasus satu perempuan atau laki-laki
Belum tentu sama kan Iya. ini ya efeknya kan. Ya, Jadi ini kan artinya harus beda-beda ya. personalize, Dok. Ya, personalize dia ya. Ya, Oke. walaupun misalnya kita punya problem berat badan yang kilonya sama lah ya, Iya. tapi kan respon tubuh dia terhadap belum yang tentu sama ini kan belum nih. tentu sama. Mungkin yang satu 1 miligram, yang satu nggak bisa 1 miligram. Jadi memang harus hati-hati pemakaian peptide. Kita harus perhatiin betul-betul kondisi pasiennya. Ya, apalagi sekarang juga penelitiannya juga masih terus berjalan. Betul. Oke. Dokter Edi kayaknya ada ini ya mau ada contoh kasusnya ya. ada Yang contoh pernah kasus. dokter tanganin ya. Iya, betul. Nah, coba deh dikasih lihat Dok, coba Dok. Ini kasusnya. Nah, ini gimana Dok? ini- Ini ceritanya gimana Dok? Ini anak perempuan, usianya kira-kira 19 tahun. Oh, lagi reproduksi banget ya, lagi puncak ini reproduksi waktu nih. pertama datang kondisi wajahnya ini kayak gini. Jadi jerawatnya banyak banget. Nah, ini juga meradang. Kayak meradang banget tuh ya, merah. Iya. Nah, ini anak mahasiswa begadang. Terus katanya juga udah kemana-mana kan? Iya, udah berobatnya. kemana-mana, udah treatment berbagai obatnya macam. udah mahal banget lagi kan? Mahal banget gitu. Tapi ya Skincare-nya bolak-balik begini lagi. muncul gini lagi ya. Akhirnya saya tanya gimana pola BAB-nya. Ternyata dia setiap 2 hari atau 3 hari baru bisa BAB. Ya, terus tidurnya ya ini karena begadang gitu. Makannya gimana ya, namanya anak kuliah ya. Begadang, ketemu tinggal pencet-pencet. Iya. Panggil GoFood segala macam ya. Makanannya semua proses food. Ya, akhirnya kita koreksi. Diusahakan supaya dia bisa BAB setiap hari. Artinya lifestyle-nya dulu dibenerin ya. Betul ya, jadi dia harus benerin pencernaannya, kita kasih probiotik, postbiotik gitu ya. Lalu makannya udah nggak boleh tuh yang tadi tuh proses food, semua makanan instan udah nggak boleh. Yang makanan banyak manis-manis lah ya. manis, minuman Pasti juga berat badannya gimana? Oh ya, itu gemuk Dok. Gemuk juga ya? Gemuk banget. Ya, ini juga udah boleh dibilang udah ada gangguan hormonal juga karena mensnya udah mulai ngaco-ngaco gitu. Nah, kita perbaiki dulu nih dari pencernaannya. Nah, ini gambarnya udah bersih bersih karena dia udah bisa BAB setiap hari, makannya juga udah bersih. Ini pakai skincare juga nggak? Ini ada skincare-nya, ada skincare juga. Ya, tapi itu nggak utama ya Dok. Tetap kita bantu skincare supaya ya ada buat pelembabnya, kemudian mengurangi peradangan karena ada jerawatnya. Ini butuh waktu berapa lama nih Dok? Ini kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Nah, ini udah bersih kulitnya. Udah tambah bersih nih. Ya. Pada saat ini dia udah bisa BAB teratur, makannya juga udah benar, tidurnya juga udah benar. Oke ya. Udah oke. Mungkin berat badannya juga udah mulai stabil. Ya, udah mulai langsing. Udah langsing ya. Iya. Jadi terapinya dokter lengkapnya pakai apa aja nih Dok? Sampai kayak gini nih. Oke, ini nomor 1 pencernaannya yang saya koreksi ya, karena ini kan konstipasi ya, nggak bisa BAB. BAB-nya nggak lancar ya. Ya, jadi kita kasih 1 obat herbal supaya dia bisa buang air setiap hari. Probiotik loh gitu ya. Ya, probiotik semua masuk. Kemudian nutrisi juga harus dibenerin, tidurnya juga harus dibetulin. Kemudian nah, ini saya selain dari skincare, ini juga masuk peptide Dok. Jadi saya masuk BPC supaya meredam inflamasi di pencernaannya. Kemudian kita kasih GHKCU. Ya, jadi supaya dia nggak jadi scar. Kan kasihan ya anak cewek gini kan kalau ada scarnya gitu. Jadi masuk juga GHKCU. Nah, ini juga karena dia awalnya gemuk, insulinnya tinggi, HbA1c-nya juga tinggi. Nah, ini kita masuk peptide buat bantu dia nurunin insulinnya. Jadi kita masuk ke golongan GLP-1 ya. Kemudian hormon juga kita koreksi supaya mensnya bisa kembali lancar. Jadinya ya. Ya. Jadi itu emang benar jadi holistik lah ya mulai dari tadi lifestyle-nya kan, dari mulai tadi dia nutrisi, gaya hidup, begadangnya di stop kan ya. Sama ternyata ya udah dikombinasi dengan tadi hormonal, peptide ya. Oke. Siap. Mungkin dari dokter ini ada penutup sebelum kita tutup ini podcast pada hari ini. Jadi
Kita hari ini jadi belajar ya Dok ya, jadi bahwa jerawat itu bukan sekedar masalah kosmetik Oke. ya, tapi kulit ini jadi cermin bahwa kesehatan di tubuh kita ini akan keluar, akan terlihat pada kulit kita gitu ya. Jadi jangan cuma kulitnya aja, tapi internalnya harus Bukan kita dari permukaannya doang ya. internalnya harus kita beresin. Karena pasti dari dalamnya sehat, kulit kita pasti akan kelihatan lebih sehat. Iya. Ya, simpel sih sebetulnya. Jadi kita nggak butuh skincare yang mahal atau treatment yang Apalagi bolak-balik ya. iya gitu. Jadi ya ternyata pola hidup kita berpengaruh penting. Iya. Oke. Siap. Jadi tuh. Jadi namanya jerawat bukan cuman problemnya di kulit. Ternyata banyak banget yang bisa menyebabkan itu terjadi jerawat. Terima kasih Dokter Hedi. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin yang di luar sana kalau ada mau tanya atau mau apa boleh ya Dok ya Boleh, tanya ya. silakan. Atau ada ide Dok tolong ngebahas apa gitu ya. Boleh bahas tentang longevity protokol lah atau masalah women's problem lah. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.